tendangan puting beliung, jurus tapak Buddha sampai merawat alien manja. Kita semua paham bahwa film-film yang dibintangi Paman Stephen ini tidak perlu lagi diragukan kualitasnya. Tapi kalian bisa bayangin nggak jika Paman Stephen ini menjadi seorang perampok? Atau mungkin lebih tepatnya menjadi seorang pencuri? Nggak bakal pakai jurus tapak Buddha buat melakukan pencuriannya. Melainkan Paman Stephen akan menyamar demi bisa mendapatkan harta warisan dari seorang sultan kaya raya. Jadi, begini ceritanya. Perkenalkan, pria ini bernama Stephen. Ia sendiri hanyalah seorang gelandangan nganggur yang tak tahu mau kerja apaan. Namun kalian jangan salah sangka, Stephen bukan gelandangan biasa. Karena aslinya, Stephen adalah pencuri dan perampok yang handal. Aksinya itu seringkali dibantu oleh seorang teman yang bernama Noval. Dengan kombinasi maut antara Stephen dan Noval, entah berapa banyak kasino dan tempat perjudian yang sudah mereka jamah. Dan harta di tangan mereka sudah tidak bisa lagi dihitung dengan jari kita. Tapi kok mereka masih kelihatan miskin? Berdasar cerita di film, seluruh harta dan tahta yang Stephen Noval dapatkan selalu habis dan hilang seketika. Hanya demi kesenangan dunia dan juga judi bola. Padahal Noval selalu memberitahu, kalau taruhan jangan pegang MU. Ya Allah, kenapa masih bebal kamu Stephen? Bodoh! 再说一次，只有你才是真正的帅哥哥。 Karena uang mereka sudah habis, mau tidak mau, Stephen dan Noval pun kembali melancarkan aksi mereka. Malam itu, target mereka berdua adalah sebuah kasino kecil. Karena kalau kasino besar, perlu banyak yang harus disiapkan. Bermodal sebuah paralon, Stephen pun memanfaatkan kesempatan yang Noval berikan saat dirinya menggoda si bandar wanita. Awalnya, aksi Stephen berjalan dengan mulus, hingga sampai... Alhasil karena perbuatan itu, pemilik kasino yang bernama Kung langsung memukulinya. Ia bahkan tak segan meminta anak buahnya untuk segera mengencingi Stephen agar memberi efek jera. Namun sebagai orang yang jenius, Stephen tidak tinggal diam. Melihat ada sebuah kesempatan, ia pun sempat menghasut Kung untuk melepaskannya. Stephen berulang kali cerita bahwa dirinya adalah pencuri yang handal. Dan mungkin Kung bisa memanfaatkannya untuk menguras kasino lain yang menjadi saingannya. Melihat Kung yang sempat terbuai, Stephen pun segera menendang pria itu dari belakang dan langsung kabur saat itu juga. Namun usahanya itu sia-sia. Kung yang sudah memojokkan Stephen pun langsung memberikan tawaran. Dengan apa yang sudah Stephen lakukan, Kung yakin bahwa pria ini bisa membantunya dalam sebuah misi pencarian. Yaitu misi pencurian harta warisan dari sang kakek, yang nilainya kurang lebih mencapai 934 miliar rupiah. Awalnya Stephen enggan. Masa ya orang jenius sepertinya harus mencuri sebuah harta warisan? Nggak keren. Tapi Kung menegaskan, jika Stephen berhasil dalam misinya kali ini, Stephen akan mendapatkan bagian yang cukup meyakinkan, yaitu 10%. Setelah perjanjian itu, Stephen langsung mencari Noval. Namun ia terkejut saat melihat sahabatnya itu sudah babak belur akibat ditinggal Stephen sendirian. Tapi kesampingkan Noval yang tengah kesakitan. Karena kali ini, Stephen punya sebuah misi yang sangat menggiurkan. Dan oleh karenanya, mereka berdua harus secepat mungkin mempersiapkan semua. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan seorang pemulung bernama Yanti. Walaupun miskin, tapi Yanti punya seorang pacar kaya raya yang bernama Agus. Tapi bentar, ada pesawat mau lewat. 你少在那儿做白日梦了，我要的是你的钱呐！清醒吧你，癞蛤蟆！
Setelah kecebur di laut, Yanti pun terbangun di depan 3 pria berwajah musam yang terlihat mau macam-macam. Tapi enggak, mereka bukan mau macam-macam. Pria ini bernama Wei, atau kita panggil saja Wawan. Wawan sendiri benar-benar anak Sultan kaya raya. Namun kabar buruknya, sang ayah telah meninggal dunia. Tapi kabar buruknya tidak hanya sampai di situ. Dikarenakan Wawan sudah bekerja, warisan dari sang ayah akan diberikan kepada sang adik yang bernama Fei Fei. Dan entah teori dari mana, Wawan yang merasa Yanti wajahnya mirip dengan sang adik langsung memintanya melakukan sebuah hal. Yanti dipaksa menyamar sebagai Fei Fei dan mengubah penerima warisan menjadi nama Wawan. Jika Yanti berhasil melakukan itu semua dengan mulus, Wawan pun menjanjikan Yanti bagian yang cukup besar, yaitu 5% dari total warisannya. 到底妹妹还要做什么啊？ 帮我偷遗嘱啊！ Sebenarnya, alasan Wawan melakukan ini semua dikarenakan segala usaha yang dirinya lakukan selalu menemukan kebuntuan. Hal itu disebabkan karena ulah dari pamannya, Lung. Paman Lung sebagai adik dari sang ayah selalu berusaha amanah dengan pesan terakhir kakaknya. Mau seberapa keras dan kuat Wawan melawan, tetap saja Lung takkan membiarkan Wawan mendapat warisan itu. Karena seluruh harta dari kakaknya adalah hak dari Fei Fei, sang anak tercinta. Kini Yanti harus siap menjalani hidupnya sebagai Fei Fei yang palsu. Lalu Fei Fei yang asli di mana? Berdasar omongan Wawan, sang adik sudah ia sekap dan disembunyikan di sebuah tempat tak terjamah oleh makhluk apapun di dunia. Tapi bentar, ada maling mau masuk rumah. Menjadi perampok tidak semudah yang kalian pikirkan. Apalagi yang menjadi targetnya adalah rumah mewah yang sistem keamanannya setingkat penjara nasional. Iya, ibu-ibu inilah yang menjadi penjaga keamanan dari rumah. Stephen pun segera mungkin menyamar jadi salah satu dari mereka. Namun penyamaran murah yang Stephen lakukan jelas tidak mempan kepada Lung. Ia pun segera mengancam Stephen untuk mengakui perbuatannya. Yanti yang melihat itu segera tahu bahwa pria berbaju imut di hadapannya ini adalah sang mantan. Iya, Stephen adalah mantan pacar Yanti. Dan jika kalian penasaran kenapa Yanti hidup sebagai pemulung, Stephen lah penyebabnya. Dahulu, Stephen pernah menghabiskan seluruh uang yang Yanti miliki hanya demi judi. Sama seperti Noval, Yanti pun berulang kali bilang, kalau taruhan, jangan pernah pegang MU. Oleh karena itulah, akibat seluruh uang yang Yanti miliki telah Stephen habiskan, terpaksa dirinya harus hidup menggelandang. Lalu Stephen kabur gitu aja? Iya, sama seperti bapaknya Daud. Pergi tanpa suara, apalagi kabarnya. Melihat sang anak sultan mirip mantannya, Stephen awalnya bingung. Mengapa sampai Yanti benar-benar bilang bahwa dirinya adalah Yanti yang selama ini telah Stephen tinggalkan sendiri? Tahu bahwa pertemuan mereka tidak tepat, Stephen langsung memastikan bahwa Yanti ada di tempat ini dengan tujuan yang sama seperti dirinya. Stephen menegaskan agar Yanti melupakan masa lalu mereka, agar misi kali ini tidak gagal dan berujung penjara. Oleh karena itu, mari saling membantu. Bukan demi diriku, tapi demi kita berdua. Oke cantik? Melihat penyamaran Stephen hampir terbongkar, Kung segera mengancam. Jika Stephen mengacau, akan Kung pastikan hidupnya tidak tenang. Namun Stephen segera memotong. Alih-alih mencuri surat wasiat, Stephen memberikan sebuah ide yang lebih brilian, yaitu menikah dengan Fei Fei dan menjadi pewaris utama harta ayahnya. Stephen menjelaskan bahwa wajahnya mirip dengan mantan pacar dari Fei Fei. Dan mungkin Fei Fei sendiri masih sayang kepadanya. Tanpa tahu bahwa Fei Fei yang sekarang bukanlah sepupunya yang asli, Kung pun terpukau dengan ide tersebut. Kok bisa Stephen kepikiran? Dan oleh karenanya, serahkan ini semua kepada Stephen. Bentar, ini siapa lagi mau lewat? Ya Allah. Keesokan paginya, Yanti yang sedang bersantai dikejutkan dengan kehadiran Wawan. Di sana Wawan langsung menagih surat warisan dari sang ayah. Namun yang namanya kerja itu ada prosesnya.
Mie instan aja butuh dimasak baru bisa dimakan. Ini Wawan malah minta Yanti cepat dapat surat warisan. Ucapan Yanti jelas membuat Wawan geram. Ia pun mengancamnya, jika Yanti gagal mendapatkan surat itu, Wawan akan membuat hidup Yanti menderita. Paman Long yang melihat kekerasan itu segera melindungi Yanti. Ia lalu menceramahi Wawan agar tak kasar dengan adiknya. 二叔啊，我以后全听你的话。你这个，哎，我可警告你啊，咱们走着瞧。 Saat sarapan, Paman Long bertanya kepada Yanti, apakah dirinya punya pacar. Mendengar itu, Kung segera memotong bahwa Yanti masih sayang dengan mantannya. Dan jika memang mereka berdua masih saling mencintai, apakah lebih baik jika mereka bersatu di pelaminan? Tanya Kung kepada Yanti. 大概吧。文武双全，读很多书，也练很多武功哦。 Demi meyakinkan sang ayah bahwa Stephen adalah calon terbaik untuk Fei Fei, Kung pun membawa pria polos itu ke sebuah sasana. Kung bercerita bahwa ia keceplosan bilang bahwa Stephen adalah ahli kungfu penguasa tapak Buddha. Padahal Stephen sendiri tidak bisa berkelahi. Namun yang harus Stephen ingat, uang bisa membeli semuanya. Dirinya tak perlu khawatir karena Kung akan menyewa seluruh sasana beserta orang-orang di dalamnya. Lalu berakting seakan mereka dengan mudah Stephen kalahkan. Tapi sayang, hari itu Paman Long malah membawa bodyguardnya. Pria kekar raksasa itu jelas membabi buta dengan Stephen. Dengan sempoyongan Stephen masih berusaha bangkit. Hingga akhirnya Stephen mulai menunjukkan tajinya. Atas kegagalan Stephen, Paman Long segera mengundangnya makan malam. Di sana Paman Long segera menggali perjalanan cinta mereka berdua. Keduanya sontak termenung, hingga sampai Stephen bilang bahwa persetan dengan masa lalu. Selagi Stephen bersama Fei Fei, ia telah melihat sebuah masa depan. Perkataan murah dari Stephen tidak disangka menyentuh hati Paman Long. Hal tersebut membuat Stephen direstui untuk kencan dengan sang keponakan. 这幅不错啊，欣欣。是啊，菲菲啊，这幅你不喜欢？很好啊。这个会有这，今天画展相当不错啊。我觉得 taxi。Excuse me, sir。你干什么？抢计程车！车在这儿呢，自己有车都忘了。哎，傻瓜。 Tak hanya berkencan, hari itu juga Paman Long mengadakan sebuah pesta untuk menyambut pemimpin baru perusahaan, yaitu Fei Fei atau Yanti itu sendiri. Namun yang namanya harta dan tahta itu memang masalah yang pelik bagi laki-laki. Ditambah lagi harta, tahta, dan wanita. Paket komplit untuk sekedar menggoda iman para laki-laki. Seorang pria bernama Prabu yang mengaku staf keuangan perusahaan sang ayah mulai menggoda Yanti untuk menikah dengannya. Namun karena wajahnya mirip Lei Bagong, Yanti pun enggan dan bilang bahwa ia telah bertunangan. Tak disangka, Agus yang tempo hari menipu Yanti juga berada di sana. Bukannya seorang sultan, Agus ternyata cuma pria yang kerjanya serabutan. Di sana dengan mudah Agus mengetahui Yanti. Ia pun berulang kali mengganggu Yanti agar penyamarannya terbongkar. Bahkan saat Yanti di kamar mandi, Agus tak segan nyelonong dan minta cium jika Yanti tidak mau rahasianya disebar. Stephen yang melihat hal itu segera menyelamatkan Yanti. Diikuti oleh Prabu yang datang, mereka berdua pun satu sama lain berusaha mengajar Agus demi menyelamatkan Yanti.
Dan sejak hari itu, Yanti dan Stephen terlihat semakin dekat. Dengan privilege yang Yanti kini punya, mereka pun berlibur menggunakannya dari sang paman. Namun tiba-tiba, sekumpulan pria dengan jet ski mulai mengelilingi mereka. Ternyata itu adalah Wawan yang ingin menangkap Yanti saat ini juga. Tahu bahwa mereka terancam, Stephen segera melakukan manuver menggunakan kapalnya. Namun hal itu belum cukup, karena pasukan Wawan dengan mudah masuk ke dalam kapal mereka. Stephen pun langsung dikurung oleh Wawan, menyisakan Yanti yang masih memohon agar sang pujian hati dilepaskan. Namun Wawan menolak. Untuk apa dirinya menuruti pemulung busuk seperti Yanti? Hinaan demi hinaan pun berulang kali Wawan cecarkan agar Yanti paham bahwa di antara mereka, Wawanlah yang lebih berkuasa. Namun jika memang Yanti ingin Stephen dibebaskan, dirinya harus melakukan sebuah hal. Hal yang harus Yanti lakukan adalah meracuni Paman Long agar surat warisan yang ia bawa dapat diambil alih oleh Yanti, lalu diserahkan kepada Wawan. Namun Yanti ragu, karena ini adalah pekerjaan kotor pertamanya. Ditambah lagi, Paman Long yang benar-benar menganggap Yanti adalah Fei telah memberinya sebuah gelang zamrud sebagai hadiah. Tumbukan emosi yang terjadi akhirnya membuat Yanti mengurungkan niatnya dan langsung menukar minuman yang telah ia racuni dengan yang lain. Di sisi lain, Stephen yang sedang dikurung masih berusaha untuk kabur. Ia pun meminta bantuan kepada istri Wawan yang diam-diam memberi Stephen makanan. Namun istri Wawan menolak. Walau dirinya kasihan, tapi nyawanya lebih berharga. Stephen tak menyerah begitu saja. Dengan pura-pura mules, ia terus meyakinkan istri Wawan untuk melepaskannya sebentar. Takut nanti Stephen sembarangan, terpaksa sang istri Wawan memberikannya kunci kurungan. Dan 你不说没人知道，生跑。开车！ setelah lolos dari kejaran Wawan, Stephen pun sampai di tempat Yanti, yang kini terlihat sedih dengan kondisinya. Yanti sedih karena harus berbuat jahat kepada orang yang telah baik kepadanya. Dan mungkin kini Yanti ragu untuk meneruskan pekerjaan ini. Melihat itu, Stephen kembali meyakinkan Yanti bahwa mereka berdua telah jauh tenggelam. Ia lalu mengajak Yanti untuk pergi ke sebuah tempat. Sebuah tempat di mana seharusnya mereka berada. Mereka pun sampai di dermaga pembuangan sampah, tempat sebenarnya Yanti berasal. Dan apakah Yanti melihat pemandangan di sekitarnya? Penuh bau dan juga penuh dengan pilu. Dan coba sandingkan dengan kehidupan Yanti yang sekarang. Stephen paham bahwa mereka berdua hanyalah pura-pura. Namun yang harus Yanti ingat, mereka harus menyelesaikan langkah mereka hingga benar-benar tuntas. Dengan apa yang telah Wawan lakukan kepada Yanti, Stephen meyakinkan bahwa kini yang harus mereka lakukan adalah membalasnya. Jangan sampai Wawan yang mendapatkan seluruh harta itu, apalagi Kung. Melainkan mereka berdualah yang harus bisa menguasainya. Dan oleh karena itu, aku mohon kepada dirimu. Dan demi menembus dosaku dahulu, akulah yang akan bertanggung jawab dengan semua hal yang akan terjadi. Dan kupastikan, ketika hal buruk terjadi, kau akan tetap bisa hidup sebagai Fei dan kembali mendapatkan kebahagiaanmu. Keesokan paginya saat beribadah di gereja, Wawan datang dan meneriakkan bahwa Stephen dan Yanti adalah penipu. Jelas kegaduhan pun terjadi, hingga sampai Wawan membawa mereka termasuk Paman Long dan Kung untuk ia sandra.
Di dalam sana, Wawan tertawa lepas melihat semua orang yang menghalanginya telah ia pojokkan. Wawan juga bilang bahwa dirinya akan segera mengakuisisi hak waris VV atas nama Wawan sendiri. Ia tak lagi butuh Yanti yang kurang becus untuk berpura-pura. Dengan kekayaan yang kini Wawan miliki, sangat mudah untuk mengubah isi warisan itu. Dan juga menghabisi adiknya sendiri. Jelas Paman Long histeris. Kakak macam apa yang tega menyakiti adiknya hanya demi sebuah harta. Tapi Wawan tak peduli dengan perkataan itu. Dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera membakar tempat ini. Istri Wawan yang lagi-lagi kasihan melihat Stephen berupaya memberitahunya sandi gembok dari jeruji besi itu. Namun karena asap yang mulai memenuhi ruangan, nafas mereka pun mulai sesak. Stephen pun masih berusaha mati-matian memahami apa yang istri Wawan maksud. Hingga sampai... Setelah keluar dari penjara itu, Stephen meminta mereka semua untuk kabur duluan. Sedangkan dirinya ingin membalaskan sebuah hal. Paman Lu yang melihat itu segera mencegah Stephen. Karena Wawan bukanlah pria yang bisa Stephen hadapi sendirian. Dan juga Paman Lung tak masalah dengan apa yang sudah terjadi. Stephen dan Yanti adalah korban. Mereka berdua dipaksa hanya demi sebuah harta. Namun Stephen tetap kekeh dengan pendiriannya. Ia tak terima melihat kelakuan Wawan yang begitu semena-mena. Walau bukan siapa-siapa di keluarga ini, bagi Stephen, perlakuan Wawan benar-benar tak bisa dimaafkan. Apalagi dirinya telah menjerat Yanti ke dalam masalah pelik ini. Dengan speedboat yang ia bawa, Stephen segera menyebarkan jala ke sekeliling kapal. Ia juga menyebarkan bensin dan mengancam Wawan jika dirinya tidak mengembalikan surat warisan yang telah ia bawa. Namun lagi-lagi, ucapan Paman Lung benar. Bahwa Wawan bukanlah orang yang bisa Stephen lawan sendiri. 刚刚没把你烧死，哦，给你个氧气罩用用吧。蹲下去。 Stephen pun berhasil dibekuk oleh Wawan dan anak buahnya. Ia lalu dibuang ke dalam lautan agar tidak bisa mengusik mereka lagi. Sejenak, Stephen hampir menyerah. Tapi kalian semua salah kalau menilai Stephen akan menyerah begitu saja. Karena entah dari mana sebuah kapal selam datang menyebutnya. Ternyata itu adalah Noval. Ia pun segera membebaskan Stephen dari jeratannya. Dan kombinasi maut dua primata pemberani ini akan siap menerjang Wawan sekarang juga. 来，我帮你。来，喝一杯。哎呀呀！哎呀！哎，放手！Namun keganasan mereka lagi-lagi terhambat saat anak buah terkuat Wawan mulai muncul. Pria tinggi berbadan besar ini segera memukul Stephen saat itu juga. Noval yang terpojok pun bernasib sama. Namun mereka tidak kehabisan akal. Dengan alat-alat yang ada, Stephen dan Noval mulai membalikan keadaan.
Melihat dirinya telah terdesak, Wawan pun memutuskan untuk segera kabur. Steven dan Novel tidak tinggal diam. Dengan kapal selam yang Novel bawa, mereka berdua sekuat mungkin mengejar Wawan. Hingga akhirnya kedua panah dari senapan air yang Steven bawa telah menjerat habis Wawan di dalam misi pelariannya. Dan singkat cerita, Wawan pun kini telah ditangkap dan dijatuhi hukuman berat seumur hidupnya. Kung yang tadinya juga berniat jahat sudah dimaafkan oleh sang ayah, karena ia telah sadar dan meminta maaf akan seluruh kesalahannya. Fei Fei yang asli pun juga telah muncul dengan selamat, dan juga menjadi pewaris resmi dari kekayaan harta sang ayah. Lalu nasib Yanti bagaimana? Tahu bahwa Yanti hanyalah seorang gelandangan yang hidup dari hasil memulung sampah, Paman Lung pun lapang hati menerimanya menjadi bagian dari keluarga. Itu semua Paman Lung lakukan bukan hanya rasa belas kasihan semata, melainkan karena Yanti adalah sosok polos yang baik dan penuh dengan kehangatan. Singkat cerita, mungkin bisa dibilang kisah cinta Stephen dan Yanti kembali bersemi. Yanti sudah memaafkan segala kesalahan Stephen di masa lalu. Begitu pula Stephen, yang kini telah berusaha meyakinkan Yanti bahwa dirinya benar-benar berubah. Hal itu ia buktikan dengan berjuang meluluhkan hati Paman Lung untuk menikahi Yanti. Walau tidak saudara, kehadiran Yanti bagi keluarga ini benar-benar berarti bagi mereka, terutama bagi Paman Lung. Oleh karenanya, jika dirimu memang serius, aku mohon, jagalah ia baik-baik. Yanti bagiku sudah seperti anakku sendiri. Aku percayakan dia kepadamu. 幸运星先生，你愿意娶曹菲菲小姐为妻，尽丈夫的责任吗？我愿意，我愿意。就不会出这种事。Pelik juga ngomongin soal warisan. Dulu waktu belum mengerti soal dunia, saya nggak pernah mikir kalau sebuah harta itu bisa merusak yang namanya hubungan saudara. Namun ya itu ada dan beneran nyata gitu. Kadang ikatan serat apapun nggak bisa jadi jaminan kalau seseorang bakal setia atau bahkan tetap baik pada kamu jika uang yang udah ada di depan mereka. Seseorang pernah bilang ke saya, katanya kalau buat lihat jati diri seseorang itu ya kasih aja dia uang. Kalau sikapnya berubah ya itu bukan berubah, tapi itu jati dirinya yang sesungguhnya. Uang hanyalah alat untuk melihat bagaimana sosok asli di balik topeng orang-orang di sekeliling kalian. Tapi terlepas dari kemelut dalam film, saya tiba-tiba kepikiran sebuah hal. Keluarga adalah sebuah tempat di mana kamu diterima baik maupun burukmu. Keluarga adalah tempat di mana kamu harusnya berkembang dan akan mendukungmu. Terkadang di dalam keluarga, tak hanya ada satu pikiran dan satu keinginan. Namun, jika pikiran kalian mulai berbeda, apakah kalian masih mau menerima satu sama lain lagi sebagai keluarga? Ya, sebuah pertanyaan dari bapak-bapak kocak. Lebar gue waktu ngomong saya ya nadanya beda lah, menggunakan bahasa Jawa di situ. Ya nek, kalau keluargamu nggak lagi sama, kau masih mau nerima apa enggak? Atau keluargamu dia begini-begini, masih mau nerima apa enggak? Kalau pas saya tanya itu saya bilang ya keluarga saya yang mana dulu di situ, yang saudara atau memang yang enggak di situ. Karena buat saya keluarga itu enggak harus darah. Saya juga punya pengalaman yang jelek soal keluarga saudara, khususnya bagian dari keluarga besar, bukan
ayah ibu saya dan adik-adik situ enggak, bagian dari keluarga besar yang karena harta, bukan warisan ya, pokoknya karena harta yang mana dari keluarga saya tidak meminta apapun, bahkan yang mereka rebutkan adalah harta yang bapak saya dulu kumpulkan dengan penuh keringat, dengan penuh darah, dan mempercayakan kepada mereka. Setelah itu semua selesai dan kita pengen menuai hasilnya, gak ada, tanah itu gak ada, ya harta itu gak ada lah. Yang setelah ditelusuri ternyata apa yang bapak saya bayarkan tidak segitu jumlahnya, terus lagi ternyata tanahnya belum selesai urusannya. Pada akhirnya ya, saya sama bapak saya ngurus persoalan itu ya. Biarpun sampai sekarang belum selesai karena ada 1-2 surat yang masih mereka pegang dan sepertinya notarisnya juga ke arah mereka di situ. Jadi ya waktu bapak saya ngajak ngobrol serius soal ini ya, saya cuma bilang nggak usah diurus, nanti aku cari lagi gantinya. Yang penting sekarang bapak nggak perlu mikirin itu. Kalau mereka nggak mau nganggap kita keluarga ya sudah, aku juga nggak mau. Itu aja. Keluargaku ya udah, yang aku lihat depan mata. Keluargaku ya sebatin ini juga keluargaku juga. Aku lebih milih itu juga. Ya aku bilang gitu. Maksudnya saya bilang gitu sama bapak saya. Jadi ya pokoknya saya bilang nggak usah khawatir lah Pak di situ. Uang bisa saya cari beneran. Jadi ya khususnya buat laki-laki, berusahalah. Kalian semua udah tahu kalau laki-laki gak bercerita. Kalian semua udah tahu kalau laki-laki itu dari mulai lahir sampai dia mati, ya dari kalian lahir ya, dari kalian lahir itu sebagai laki-laki kalian udah disiapin kalau mau bener apa enggak ya kalian pasti salah. Ataupun ya baik yang bilang kayak lahir, sekolah, kerja, mati, katanya gitu. Cuma kalau dimaknai dengan sebelah mata ya memang kayak gitu. Cuma kalau kalian memaknai perjalanannya itu lebih dari itu semua. Karena hasilnya pasti bakal ngikutin. Hasilnya bakal ngikutin. Mau sebanyak apa saya nggak tahu bagaimana mimpi kalian di ujung. Jadi buat kalian yang laki-laki di luar sana, jadilah laki-laki yang baik, jadilah laki-laki yang bertanggung jawab, jadilah laki-laki yang berprinsip. Dan kalian memang harus memegang teguh kalau kalian gak bisa cerita ini ke siapapun. Tapi bukan berarti gak boleh, cuma gak bisa. Ketika kalian bisa cerita ini ke orang lain, ceritakan. Kadang ya itu bisa ngelepas beban kalian sedikit. Kenapa saya cerita kayak gini? Karena saya ngeliat bapak saya bagaimana perjuangannya dan saya rasa saya mau segera memensiunkan bapak saya juga. Udah Pak, kalau emang mau berkebun, insya Allah ya tak siapin di situ. Ya semoga lah ya dalam waktu dekat di situ. Bukan berarti bapak saya adik, saya juga masih ada adik-adik, ada ibu saya juga yang pengen saya senengin dengan sesimpel bilang udah mah ambil aja, nanti biar aku yang bayar. Ya kadang pengen lah kayak begitu. Jadi buat kalian, ayo berusaha, gak apa-apa. Terserah orang, kerja keras aja gak cukup. Iya, kalau yang kalian bisa untuk sekarang adalah kerja keras, gak apa-apa. Kerja keras dan pelajari. Habis itu kalian coba, gagal, coba, gagal, coba, gagal, coba, gagal, coba, gagal. Oke, gak masalah. Lebih baik gagal daripada enggak sama sekali. Nanti di tengah jalan, percaya, kalian bakal nemuin sesuatu kalau kalian fokus. Kalau kalian percaya dengan yang kalian kejar. Dan udah itu aja dari saya. Saya mau ngomong panjang lebar cuma selalu dibatasin di belakang karena takutnya terlalu panjang, nanti durasinya sama kayak videonya.
Jadi saya pengen bilang ke kalian terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Jadi terutama saya dan segenap tim Puster F Glory mengucapkan sangat terima kasih. Kalian yang sudah memberikan like, kalian yang sudah memberikan komentar, buat yang sudah subscribe dan juga buat yang sudah memencet tombol thanks-nya. Karena itu semua kalian lakukan, itu sudah membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua. Dan kalau kalian lagi ada banyak masalah yang itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.